Satu, penampilan diri grooming. Berbicara tentang penampilan diri grooming tidak bisa terlepas dari seringnya interaksi yang dilakukan karyawan di bidang hospitality dengan pelanggan atau tamu. Grooming artinya terutama menyangkut kebersihan tubuh, kerapian diri, serta cara berdandan dan berpakaian yang sesuai dengan waktu dan tempat. Dalam arti luas, penampilan diri juga mencakup tutur kata yang dalam artinya luas, santun dan perilaku yang baik di hadapan kolega atau pelanggan. Tidak hanya penampilan lahiriah, kesan profesional seorang karyawan di bidang industri pariwisata, khusus perhotelan, dapat terlihat di bidang industri pariwisata khusus perhotelan dapat terlihat dari bagaimana karyawan tersebut berpenampilan. Motivasi kerja. Perkembangan usaha perhotelan di sejalan dengan kemajuan di sektor pariwisata. Salah satu penyumbang ekonomi terbesar pariwisata di Indonesia tumbuh sangat pesat. Hal tersebut menyebabkan persaingan dalam bidang perhotelan juga semakin ketat serta menuntut adanya keunggulan dan keunikan dari tiap-tiap hotel. Namun hal yang perlu disadari adalah keberhasilan usaha perhotelan hanya bergantung pada tingginya penjualan kamar, makanan dan minum, serta jasa pelayanan, tetap juga sumber daya manusia. Perusahaan perlu melakukan hal-hal berikut. 1. Memberikan pelatihan dan motivasi secara konsisten. Pihak manajemen perusahaan dapat mengatur waktu yang tepat untuk memberikan pelatihan untuk mendapatkan produktivitas kerja karyawan secara maksimal. 2. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Pemberian penghargaan kepada karyawan yang berprestasi berupa uang tunai, piagam atau sertifikat karya terbaik sekali sebulannya. 3. Mengadakan outbound atau gut hiring. Mengadakan outbound membuat karyawan memiliki motivasi dan semangat kerja yang maksimal. Selain meningkatkan motivasi, outbound juga dapat melatih jiwa kepemimpinan karyawan. Arah baru perkembangan kepariwisataan sebagai akibat revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19. Konsep operasional bisnis perhotelan mengalami pergeseran ke arah positif sebagai dampak dari revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19. Pergeseran tersebut mencakup banyak segi, baik segi produk, layanan maupun sistem tata kelola perhotelan. Pergeseran akibat dua faktor tersebut, yaitu revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19, melahirkan paradigma baru kepariwisataan. B. Penerapan layanan prima service (LNC) dalam keseluruhan operasional perhotelan. Menghadapi dampak revolusi industri 4.0 serta paradigma baru kepariwisataan tersebut,
Pengelola usaha pariwisata dituntut untuk selalu adaptif, kreatif, inovatif, serta melakukan transformasi dalam pelayanan. Transformasi tersebut tidak lain adalah transformasi dalam hal pelayanan prima. Konsep pelayanan prima satu dekade lalu sudah berbeda dengan tuntunan zaman saat ini. Salah satu contoh adalah maksudnya persyaratan CIS sebagai bagian dari layanan prima.